Baji Keisuke setelah berhasil melawan 50 bawahan Kisaki dengan cepat, akhirnya Baji berada di depan Kisaki Teta, orang yang ingin dikalahkan Baji. Namun tiba-tiba Baji mengeluarkan darah dari mulut dan perutnya dan terjatuh. Lalu bagaimanakah nasib Baji Keisuke selanjutnya? Nah, di video kali ini kita akan membahas ceritanya yang akan ada di anime Tokyo Revenger episode ke-21. So langsung saja kita masuk ke pembahasan. Let's check it out. Kisaki yang melihat Baji terjatuh hanya berdiri diam, seperti sudah tahu apa yang akan terjadi pada Baji. Sedangkan Takemichi bingung dan bertanya-tanya kenapa Baji terjatuh, padahal Baji sudah dekat dengan Kisaki. Satu langkah lagi, Baji bisa mengalahkan Kisaki. Lalu Chifuyu yang melihat Baji terjatuh langsung berlari ke arah Baji dan berteriak. Chifuyu langsung marah kepada Kisaki, mengira bahwa Kisaki yang melakukan sesuatu kepada Baji. Namun Kisaki dengan santainya menjawab bahwa dia tidak melakukan apapun. Bahkan Chifuyu pun harusnya sudah tahu. Chifuyu kemudian melihat kondisi Baji dan melihat mengenai darah yang keluar dari tubuh Baji. Chifuyu bertanya-tanya kepada Baji, apakah Baji ditusuk oleh seseorang dan kapan hal ini terjadi. Takemichi yang mendengar pembicaraan Chifuyu mengingat kembali adegan di mana Kazutora menusuk Baji. Chifuyu yang marah dengan Kazutora meneriakkan nama Kazutora dengan keras. Wajah Kazutora terlihat sangat ketakutan, entah itu menyesal karena menusuk Baji atau ketakutan setelah menusuk Baji. Lalu Kisaki yang masih di dekat Chifuyu, Baji dan Maiki tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya merasa bahwa Kazutora mengajak Baji masuk ke Valhalla agar bisa membunuh Baji ketika Baji lengah. Takemichi yang mendengar hal ini bertanya-tanya kenapa Kisaki mengatakan kebohongan yang jelas-jelas, dan ternyata Kisaki mengatakan hal ini agar didengar oleh Maiki yang ada di belakangnya. Kisaki ingin memprovokasi Maiki untuk melawan Kazutora. Dan Maiki akhirnya bangun kembali. Walaupun darah masih bercucuran dari kepalanya, Maiki ingin membunuh Kazutora sejak lama. Setelah Kazutora keluar dari penjara anak, Maiki ingin langsung membunuh Kazutora. Namun ada seseorang yang menahan Maiki untuk tidak membunuh Kazutora, yaitu Baji Keisuke. Baji mengatakan bahwa Kazutora hanya ingin membuat Maiki bahagia dengan mencoba memberikan hadiah. Itulah kenapa Kazutora marah kepada Maiki, walaupun Kazutora membunuh kakak Maiki. Hal itu dilakukannya untuk membuat dirinya percaya bahwa dia bukan orang jahat, dan Kazutora memilih untuk menjadikan Maiki sebagai musuhnya. Takemichi yang melihat Maiki terlihat sangat ketakutan karena Maiki saat ini terlihat sangat marah. Maiki mulai berjalan turun ke pertarungan, dan ketika berada di dekat Draken yang sedang bertarung dengan Hanma, Maiki mengatakan kepada Draken bahwa pertarungan ini sudah berakhir. Namun Hanma yang mendengar perkataan Maiki bingung dan terlihat marah dengan gayanya. Hanma mengatakan bahwa pertarungan tidak bisa diputuskan oleh sepihak saja. Dan Maiki menghantam tendangannya ke wajah Hanma hingga terjatuh. Dan Maiki mengatakan, "Lihat, pertarungan sudah selesai." Kemudian Maiki berjalan lagi dan kali ini ke arah Kazutora. Para anggota Valhalla bukannya melawan Maiki, malahan kabur berjamaah. Akhirnya Maiki berada di depan Kazutora, dan Kazutora mengatakan pertarungannya dengan Maiki harus berakhir di sini. Entah Kazutora kah yang mati atau Maiki yang akan mati. Dan kali ini tanpa peringatan, Maiki langsung memukul wajah Kazutora, tidak dengan tendangannya namun dengan tangannya. Maiki kemudian memukuli Kazutora seperti apa yang terjadi di masa depan. Tidak ada yang bisa menghentikan Maiki. Takemichi kemudian mengingat perkataan Draken di masa depan, bahwa Maiki adalah bocah 15 tahun yang memikul beban yang sangat berat. Kejadian kali ini akan sama seperti di masa depan. Takemichi hanya bisa menangis dan mengatakan bahwa dirinya tidak berguna. Kazutora yang dipukuli Maiki
mengingat mengenai kejadian sebenarnya mengapa Kasutora menusuk Baji, karena Hanma mengatakan bahwa Baji adalah pengkhianat. Lalu Kasutora juga mengingat kematian kakak Maiki. Di sana Baji mengatakan bahwa dirinya pasti akan selalu bersama dengan Kasutora. Kasutora merasa hidupnya selalu seperti ini. Kasutora selalu menghancurkan hal penting dalam hidupnya. Dan Kasutora meminta maaf kepada Baji dan merasa akan ikut mati bersama Baji. Namun Baji ternyata masih hidup dan masih bisa berdiri. Baji meneriakkan nama Maiki dari kejauhan. Baji mengatakan bahwa dirinya tidak akan mati. Luka ini tidak akan membunuhnya. Jadi Baji mengatakan kepada Kasutora untuk tidak khawatir, karena Kasutora tidak akan membunuh Baji. Sambil mengatakan hal tersebut, Baji tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menusuk perutnya sendiri. Baji membunuh dirinya sendiri. Di dekat Baji ada Chifuyu bersamanya, dan Takemichi yang berlari ke arah Baji menanyakan kepada Baji yang masih sadar kenapa melakukan hal seperti ini. Apa yang ingin dicapai oleh Baji? Baji menyuruh Takemichi untuk lebih dekat dengan Baji. Baji kemudian mengatakan bahwa Kisaki adalah musuh. Ternyata setelah kejadian Pachin menusuk Osanai, Kisaki melakukan negosiasi dengan Maiki akan mengeluarkan Pachin dari penjara asalkan Kisaki masuk menjadi kapten divisi ketiga. Baji mengatakan bahwa Kisaki bukanlah ketua divisi ketiga dan Tokyo Manji dibuat oleh 6 orang. Apapun yang terjadi, Pachin adalah satu-satunya kapten divisi ketiga. Baji kemudian menyebutkan nama-nama kelima temannya yang bersama-sama membentuk Tokyo Manji. Pachin, Mitsuya, Draken, Maiki, dan Kasutora. Anggota yang membentuk Tokyo Manji adalah harta karun bagi Baji. Baji ingin menyelesaikan masalah mengenai Kisaki sendirian, namun Baji tidak bisa menyelesaikannya. Baji mengatakan bahwa dia mati karena dirinya sendiri. Jadi Maiki tidak memiliki alasan untuk membalaskan dendamnya dan membunuh Kasutora. Inilah yang ingin dicapai oleh Baji ketika menusuk dirinya sendiri. Baji sudah tidak kuat lagi. Baji kemudian mengatakan bahwa Takemichi mirip seperti Shinichiro. Dan Baji menyerahkan Tokyo Manji dan Maiki di tangan Takemichi. Baji ingin Takemichi menjaga Maiki dan Tokyo Manji. Mendengar hal ini, Takemichi hanya bisa menangis. Dan terakhir, Baji memanggil Chifuyu yang selama ini berada di sampingnya. Baji mengatakan bahwa dia ingin makanan peyang yakisoba. Chifuyu menjawab bahwa dia akan membelikannya sekarang. Dan untuk terakhir kalinya, Baji menjawab, nanti yakisobanya kita bagi 2. Terima kasih Chifuyu. Inilah akhir dari kisah Baji Keisuke dan Chifuyu Matsuno sebagai partner. Namun sekarang Baji menyerahkan partnernya dan mimpinya kepada Takemichi. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Takemichi bisa menghentikan Maiki? Apakah Kasutora akan bisa diselamatkan? Tuliskan pendapat kalian mengenai cerita Tokyo Revenger yang akan masuk dalam episode ke-21 ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.